Setiap 4 tahun sekali, ada satu event penting di dalam pergerakan harga Bitcoin yang selalu bikin pasar jadi bergejolak. Para investor bersiap untuk pasang posisi dan mengatur strategi investasi. Karena secara historis, pergerakan harga Bitcoin selalu mengikuti satu pola tertentu setiap kali event ini datang. Event ini yaitu Bitcoin halving. Kalau kamu mengerti dan berhasil memanfaatkan momentum Bitcoin halving, maka kamu berpotensi untuk memaksimalkan gain investasi melalui event setiap 4 tahun yang terjadi pada pergerakan market Bitcoin. Pada video kali ini, kita akan coba bahas terkait apa itu Bitcoin halving, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga Bitcoin, dan strategi investasi agar kita berpotensi untuk memaksimalkan keuntungan di pasar. Bitcoin halving adalah peristiwa di mana reward untuk penambang Bitcoin atau Bitcoin miner dipotong menjadi setengah. Pada dasarnya, jumlah Bitcoin yang ada di dunia ini hanya terdapat 21 juta koin dan tidak akan bisa bertambah lagi. Jumlahnya terbatas, membuat Bitcoin memiliki economic value yang tinggi karena permintaannya terus meningkat sementara supply-nya atau ketersediaannya yang tetap dan tidak akan bisa bertambah lagi. Bitcoin diproduksi melalui proses yang namanya Bitcoin mining atau proses penambangan Bitcoin. Proses penambangan ini adalah proses verifikasi dan proses validasi transaksi yang menghasilkan satu buah Bitcoin melalui reward yang diberikan kepada para miner. Melalui proses inilah para penambang Bitcoin mendistribusikan Bitcoin ke pasar. Layaknya proses penambangan emas, setelah mendapatkan emas melalui proses penambangan, para penambang emas akan kemudian mendistribusikan emas yang didapatkan ke pasar sehingga terjadilah proses transaksi jual beli. Bitcoin halving adalah sistem yang dirancang untuk menjaga kelangkaan Bitcoin. Hal ini disebabkan karena kapasitas produksi para penambang akan berkurang setengah setiap 4 tahun sekali. Hal inilah yang kita sebut sebagai halving. Sistem ini membuat economic value dari Bitcoin menjadi semakin kuat, karena semakin lama kapasitas produksinya akan semakin berkurang. Bitcoin halving terjadi setiap 210.000 blok tercipta dalam jaringan Bitcoin. Satu blok Bitcoin berisikan ribuan catatan dan verifikasi transaksi yang berhasil diverifikasi oleh para miner Bitcoin. Proses untuk menambahkan satu blok ke dalam jaringan blockchain Bitcoin membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Sehingga untuk menambahkan 210.000 blocks membutuhkan waktu sekitar 2.100.000 menit atau sekitar setara dengan 4 tahun. Sehingga setiap 210.000 blok tercipta atau setiap 4 tahun sekali, kecepatan miner dalam memproduksi Bitcoin dikurangi menjadi setengah dari kecepatan produksi sebelumnya. Video ini dibuat, Bitcoin halving sudah terjadi sebanyak 4 kali. Sebelum halving pertama terjadi, produksi para miner untuk menambahkan satu blok dalam jaringan blockchain Bitcoin adalah 50 Bitcoin. Setelah halving pertama terjadi, pada tanggal 28 November di tahun 2012, produksinya turun setengah menjadi 25 Bitcoin per satu blok transaksi yang berhasil diverifikasi oleh para miner. Begitu seterusnya hingga 4 kali halving yang sudah terjadi hingga saat ini. Halving pertama terjadi di tanggal 28 November di tahun 2012, di mana produksi Bitcoin turun dari 50 Bitcoin menjadi 25 Bitcoin. Halving kedua terjadi di tanggal 9 Juli tahun 2016, di mana produksi Bitcoin turun dari 25 Bitcoin menjadi 12,5 Bitcoin. Halving ketiga terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 2020, di mana produksi Bitcoin turun dari 12,5 Bitcoin menjadi 6,25 Bitcoin. Halving keempat terjadi di tanggal 20 April tahun 2024, di mana produksi Bitcoin turun dari 6,25 Bitcoin menjadi 3,125 Bitcoin. Halving selanjutnya akan terjadi pada tahun 2028, yang mana kecepatan produksi Bitcoin
akan menurun lagi dari 3,125 Bitcoin menjadi 1,5625 Bitcoin. Dan akan terus berkurang sampai Bitcoin terakhir berhasil ditambang. Jika dihitung, maka diperkirakan bahwa semua Bitcoin akan selesai ditambang pada tahun 2140. Berikut ini adalah tabel untuk 7 kali halving sampai pada tahun 2036. Dapat kita lihat bahwa posisi kita pada saat ini di nomor 4, yaitu setelah mengalami halving yang keempat dengan produksi miner sebanyak 3,125 Bitcoin per blok. Grafik berwarna hijau menunjukkan jumlah Bitcoin yang beredar terhadap waktu. Semakin lama, bentuk kurvanya akan semakin landai. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dari para miner semakin lama akan semakin berkurang. Sedangkan grafik berwarna merah menunjukkan reward atau produksi para miner terhadap waktu. Terlihat bahwa semakin lama nilainya akan semakin sedikit. Bitcoin halving menjadi salah satu indikator penting bagi para investor. Karena secara historis, setiap kali event ini terjadi, dapat menjadi indikator pada tahun-tahun berikutnya. Secara historis, tahun setelah Bitcoin halving, market selalu mengalami rally yang cukup signifikan dan menciptakan all-time high yang baru. Sebelum akhirnya, market kembali mengalami koreksi yang cukup dalam atau mengalami bear market. Pattern lain yang bisa kita perhatikan sebagai investor adalah sejauh ini harga halving dapat menjadi area support yang cukup kuat untuk bear market selanjutnya. Hal ini bisa jadi perhatian bagi para investor kapan harus keluar dan kapan harus masuk ke dalam market Bitcoin. Jika kita perhatikan secara seksama, setelah halving terjadi, maka pada time frame monthly atau time frame bulanan, puncak harga selanjutnya terjadi kira-kira sekitar 17-18 bar setelah waktu halving. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk take profit sebagian di market jika kita yakin dengan pola yang sama akan berulang di masa depan. Tapi meskipun secara data historis, teori ini memberikan pattern yang sangat jelas di mana top dan bottom Bitcoin, belum tentu teori ini dapat berlaku dan benar-benar kejadian di masa yang akan datang. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melakukan dengan cara dollar cost averaging, karena kita tidak benar-benar tahu kapan bottom dan top di setiap cycle sesungguhnya akan terjadi. Oleh karenanya, jauh lebih baik jika kita menggunakan teknik dollar cost averaging dengan cara mencicil ketika market sudah mulai jenuh dan menjual ketika market sudah sangat euforia, dengan tetap memperhatikan Fourier cycle theory sebagai salah satu acuan.